perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Palangkaraya, Prodi Agroteknologi kelompok 2 dengan judul Budidaya Tanaman Buah. Di sini kami akan mewawancarai Ibu selaku pemilik dari Wisata Agro Lingkar Luar Larosa tentang tanaman buah, bagaimana cara membudidayakannya, cara merawatnya sebagai petani dari kebun buah. Di sini kami akan perkenalkan diri lebih dulu. Perkenalkan, nama saya Mas Dayana. Nama saya Jose Saragi, Bu. Saragi. Oh, Saragi. Nama saya Dev Kriyanto. Nama saya Elvis Pasar Ibu. Nama saya Anita Simula. Nama saya Sahabat Sina. Kamu sendiri yang bukan bapak? Iya. Oke, lanjut. Maaf sebelumnya Bu, kami mengganggu aktivitas Ibu. Pertanyaannya pertama, boleh Ibu menceritakan diri Ibu terlebih dahulu? Oh, memperkenalkan ya. Iya. Nama saya itu Hendrik Kirnawati. Kebetulan istri yang punya kebun Pak Suroso. Lahir tahun 1981. Ini tuh apa ya? Ini Bu. Nah, untuk budidaya kebun buah Bu, ini pastinya membutuhkan lahan sendiri, membutuhkan lahan sendiri. Berapa sih Bu lahan yang ideal untuk melakukan budidaya tanaman buah? Sebenarnya kalau tanaman buah itu nggak mesti harus besar ya, kalau memang kita mau nanam. Cuman kan karena ini untuk usaha, jadi memang lahannya harus besar. Ini kalau nggak salah di sini kurang lebihnya sekitar 8 hektar itu yang tertanam untuk tanaman buah-buahan dan lain-lain itu ada 6 hektar. Untuk fasilitas itu kita siapkan 2 hektar. Lanjut Bu, untuk pertanyaan berikutnya. Nah, untuk tanaman yang Ibu miliki ini kriterianya memiliki khusus atau tanaman jenis-jenis yang menggunakan pupuk atau tanaman itu Bu? Maksudnya gimana nih? Sebenarnya tanaman yang ditanami tanaman kriteria tentang apa aja? Oh ya, jenis tanaman yang kami tanam di kebun ini itu terfokusnya yaitu buah-buahan jangka panjang. Nah, buah-buahan jangka panjang, bukan sayur-sayuran ya. Kalau sayur-sayuran tuh menurut kami agak susah perawatannya karena itu harus intens. Kalau buah-buahan kan paling sebulan sekali, 2 minggu sekali kita pemupukan seperti itu aja. Dan untuk saat ini di daerah Kalimantan Tengah, umumnya ada Palangkaraya khususnya itu belum ada wisata agro buah-buahan. Ada sih kemarin itu di Pasir Panjang, cuman aku ada main ke sana itu kurang luas. Kemudian di Misik juga ada, cuma di sana tidak punya seseorang, tapi mereka individu jadi agak susah. Makanya di sini aku berpikir kita coba buka wisata untuk buah-buahan, karena kan kalau buah-buahan itu lebih mudah marketingnya kalau mereka melihat langsung pohonnya dan bisa langsung memetiknya di tempat. Jadi kita fokusnya ke buah-buahan. Kalau untuk pupuk Bu, apa ada khusus tersendiri? Gak ada sih Dek, kalau pupuk itu kita tidak ada pakai pupuk kimia ya, karena kalau untuk buah-buahan itu yang penting pemupukannya dia rutin, jadi nggak kebanyakan, nggak sedikitan. Jadi kayak bahasanya tuh yang penting kita cukup tapi tiap hari kayak gitu. Itu paling yang dipakai tuh cuma kotoran hewan, ayam, kambing, sama apa ya, nggak ada sih, itu aja untuk pupuknya. Paling penyemprotan itu apabila ada hama aja. Ternyata pertanyaan berikutnya, jenis-jenis buah apa aja yang ada di sini? Buah-buahannya ya, yang paling komoditas yang paling banyak itu jambu kristal, kelengkeng, sama jambu air. Itu yang paling banyak dan buahnya itu apa ya, kalau menurut saya itu kontinu, jadi nggak ngikutin masa panen, masa musim, nggak ngikutin musim. Tapi yang kami tanam itu banyak, jadi jambu kristal, jambu biji merah, guava, kelengkeng, jeruk itu ada berbagai jenis jeruk,
Alpukat juga kita ada tanam, dan alpukat itu berbagai jenis. Jadi alpukat itu sebenarnya banyak jenisnya, nggak cuma satu. Kemudian jambu air juga berbagai jenis, belimbing, pisang, pepaya, apalagi ya. Pokoknya matoa kita juga ada, rambutan itu berbagai macam. Ada rambutan binjai, ada rambutan antalagi, ada garuda. Kemudian sawo kita juga ada tanam. Insya Allah kalau buah-buahan yang memang dia bisa tumbuh di iklim Palangka itu kita sudah tanam kok. Kecuali anggur ya, kalau anggur kan iklimnya memang agak susah. Ada lagi? Kenapa ibu memilih tanaman itu? Kenapa nggak yang lain juga? Oh gitu. Ya itu tadi dek, kalau aku nanam kayak semacam sayuran ya, sayuran itu kan perawatannya sangat-sangat rumit. Kalau menurut saya perawatannya sangat rumit, dan kalau sayuran atau palawija itu sehabis panen kita harus ngolah tanah lagi, capek lagi. Itu kalau palawija. Tapi kalau buah-buahan tidak. Jadi kita sekali tanam, yang penting kita ngerawatnya intensif, panen terus. Itu dia. Kenapa kita pengen tanam buah-buahan itu sekali tanam, tapi panennya berkali-kali. Beda dengan palawija itu sekali tanam panennya sekali. Kita bikin lagi, kita ngolah lagi. Nah kalau buah-buahan enggak. Itu sih intinya kita kenapa milih buah-buahan. Pertanyaan selanjutnya Ibu, ini untuk tentang hamanya. Oh hama. Cara ini untuk mengatasi hamanya itu bagaimana Oh caranya? ya. Jadi kalau hama buah-buahan itu kan kebetulan kita tanam buah-buahannya itu hampir berdekatan. Jadi caranya itu kita semprot dulu untuk yang buah kelengkeng misalkan. Kan hamanya beda-beda tuh kadang-kadang antara kelengkeng sama belimbing. Jadi kita semprot dulu kelengkeng, nanti minggu depan kita semprot lagi untuk belimbing. Minggu depannya lagi kita semprot. Nah itu jenjangnya itu per 2 minggu deh. Kalau ada hama ya. Nah, tapi kalau hamanya udah nggak ada, maaf bukan 2 minggu, 1 bulan. Bukan 2 minggu ya. 2 minggu itu kalau ada hama. Nah tapi kalau hamanya tidak ada, kita tetap semprot. Tapi sebulan sekali. Itu untuk mengatasi, memberikan dia kayak semacam imunitas ya. Jadi sebelum dia diserang hama dia sudah kuat duluan gitu. Jadi kalau pas lagi ada hama itu 2 minggu sekali, tapi kalau hamanya sudah nggak ada tetap kita semprot tapi sebulan sekali untuk kekuatan dia. Ada lagi kah? Nah, untuk apanya Bu? Jangka waktu yang dibutuhkan pada setiap tanam untuk bisa dipanen itu Beda-beda. Contohnya? Jadi kalau untuk buah-buahan itu beda-beda ya dek. Contohnya yang kita tanam, yang sekali tanam cepat berbuah itu jambu kristal sama pepaya. Nah kalau pepaya kan paling 2 bulan, 6 bulan itu dia sudah panen. Jambu kristal pun gitu, 6 bulan, nggak sampai 6 bulan, 3 bulan dia sudah panen. Cuman kita nggak bikin dia panen dulu, kita bentuk dia badan dulu. Jadi paling cepat itu 6 bulan. Jambu kristal sama apa tadi? Pepaya. Dan kristal, pepaya, belimbing. Nah buah yang agak lama itu kelengkeng, itu ada 1 tahun, terus kelapa, mangga, tergantung sih dek. Kalau bibitnya dia dari stek, itu sebenarnya kita mau membuahkan itu cepat aja. Cuman kasihan badannya kalau dia belum besar terus dibuahkan, jadi bahasa Banjarnya tuh bangking ya. Makanya sebenarnya bisa dibuahkan, tapi biar dia berbentuk badan dulu sampai bagus baru dibuahkan. Yang paling cepat itu jambu kristal sama pepaya sih, itu paling cepat. Dan itu tidak, jambu kristal dan pepaya itu sekali tanam panennya terus menerus sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan pepaya aku tuh ada yang 4 tahun itu belum habis masa panennya. Itulah untungnya kenapa kita nanam buah-buahan sekali tanam tapi panennya terus menerus. Karena sudah dipanen kan pasti akan dikumpulkan gitu atau dianu. Terus untuk pemasarannya itu gimana ya Bu? Awalnya kita dulu memasarkannya ke pasar, tapi ternyata kurang apa ya, kurang menghasilkan banyak. Karena kalau pasar kan dia harganya pasti turun sekali kan. Jadi misalkan dari mereka bisanya cuman harganya kecil,
Kemudian kita berpikir lagi gimana caranya untuk meningkatkan harga jual. Nah, untuk meningkatkan harga jual, akhirnya kami inisiatif untuk membuka wisata. Pertama kita buka dulu ini, nanam ini, apa namanya, gazebo. Jadi kita buka wisata. Kalau wisata sudah kita buka, otomatis harga yang biasa kita ke pasar cuma 3.000, di wisata kita bisa jual jadi 6.000 sampai 7.000. Jadi lebih menguntungkan kita buka wisata petik buah sendiri daripada kita jual ke pasaran. Nah, sekarang jadilah wisata. Kalau dulu kita ke pasar jualnya. Karena 8 hektar itu tidak cukup untuk memasok di suatu wilayah, misalnya ke pedagang kaki lima pinggir jalan di kota, nggak cukup. Makanya saya bilang di awal tadi, idealnya di atas 20 hektar baru bisa. Kalau sekarang ini hanya mencukupin wisatawan yang datang ke sini pengen petik sama keluarga, pengen sama teman-teman kantor, pengen sama teman-teman paguyuban dan komunitas, itu saja. Jadi kita nggak perlu marketing yang rumit, karena memang kita desain kebun ini untuk dikunjungi oleh warga. Lanjut Pak, ini kan Bapaknya tidak menjual buahnya secara langsung. Nah, untuk cara mengantisipasi kan Bapak ini cuman memanfaatkan orang yang datang ke sini. Apabila orangnya kurang datang ke sini, terus buahnya banyak, terus Bapak cara mengatasi untuk kedepannya gimana Pak? Untuk tetap berproduksi gitu, tetap lanjut. Selama ini kita mulai buka tahun 2018, produktifnya tahun 2001 kita buka untuk umum, kita masih kekurangan buah. Jadi belum pernah kita sampai overload, buah tidak terserap. Dan ini juga saya yakin makin lama, makin dikenal orang, akan makin banyak masyarakat datang ke sini, berarti akan lebih banyak buah yang harus kita siapkan. Jadi artian tidak pernah buah sampai mubazir, sampai tidak terserap. Dan sebenarnya banyak sih sudah reseller yang pengen ikut menjual, tapi karena untuk kebutuhan kita jual di kebun saja kurang, kita juga tidak bisa melayani. Jadi ini selalu sold out. sold out itu Ya. Pak ya. Nah, jadi itu yang kami tanyakan Pak. Tips dan trik Pak Oke. untuk pemula Pak. Yang kami seperti ini Pak. Jadi untuk pemula itu tidak perlu banyak riset. Kalau kalian sudah bulat tekadnya untuk membuat kebun untuk menjadi sebuah wisata, segera saja mulai. Karena ketika kalian mulai, di sana ada proses. Nah, ketika ada proses itu kalian kuat, berarti kalian berhasil. Tapi begitu ada proses kalian tidak kuat dan mundur, berarti kalian gagal. Karena bisnis itu bukan seberapa besar kalian punya modal, bukan seberapa pintar kalian mengelola, bukan seberapa siap kalian, tapi kapan kalian mulai. Nah, ini aja tipnya ya. Jadi usaha itu bukan semua yang tadi. Kapan kalian mau mulai? Seperti saya ini kan tidak punya basic di pertanian nih. Tapi nyatanya menurut saya ini sudah berhasil ya. Jambu tumbuh dengan baik, buahnya manis sesuai dengan spek, ya kan? Terus yang lain-lain juga. Karena apa? Karena ketika kita mulai di sana ada proses, baik itu pembelajaran secara tumbuh-tumbuhan, kita harus belajar, terus ada pembelajaran tentang marketing, ada pembelajaran tentang daya tarik orang bisa masuk dan lain-lain. Itu sih tipsnya. Jadi bukan harus kalian riset dari 1.000 tempat kalian riset, nanti kalian malah kacau, bingung kalian. Jadi tipsnya, kalau kalian mau mulai usaha, bukan kapan kalian punya modal, bukan kalian kapan bisa menguasai itu, tapi kapan kalian mulai. Nah, itu aja. Cukup? Cukup Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf mengganggu. Ya, sama-sama ya. Tetap yang muda tetap yang semangat ya. Sekian dari hasil wawancara kami dari kelompok 2. Untuk Bapak kami ucapkan terima kasih Pak. Oke, thank you. Terima Pak. Lagi ya. Terima.